Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa liga top dunia. Yang pertama itu ada big match ya antara Arsenal versus Man City. Yang kedua ada Rennes versus Paris Saint-Germain. Yang ketiga ada Napoli versus Fiorentina. Dan yang terakhir ada Kansi Pansa versus Fenerbahce ya di Liga Turki. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil dipegang Juventus ya, ngasih setengah dan bermain di over 2. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita draw ya teman-teman, karena skornya 2-0 dimenangkan juga Juventus. Di sini yang musuh katakan ya kemungkinan berat ini 2-0 untuk prediksi skor, dan ininya manisnya 2-1 ya. Di sini tepat ya, hampir tepat ya yang musuh katakan ya. Kalau Juventus itu di Musuh Bandar itu 2-0. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di AC Milan ya, ngasih setengah dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya teman-teman. Di sini skornya tepat ya, yang musuh katakan 0-1 dimenangkan oleh AC Milan, dan prediksi Musuh Bandar juga 0-1 ya. Di konten sebelumnya AC Milan akan menang pertandingan dan bola under ya, karena di sini dari kedua tim terlihat cukup kuat ya. Dan Genoa sendiri kita tahu sering menumbangkan tim besar ya, tapi di sini terlihat AC Milan lebih unggul ya dengan bermain 10 pemain ya di babak kedua kalau nggak salah. Dan itu juga Giroud jadi kiper ya, kiper dadakan, tapi masih bisa bertahan ya di 0-1. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Reims ya, bermain rekekan dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya kita loss ya teman, karena skornya 1-3 secara mengejutkan. Reims kalah di kandang sendiri ya oleh Monaco. Di sini terlihat Reims tidak berdaya ya di kandang sendiri, dengan Monaco mencetak 3 gol ya. Itu juga di babak kedua semua ya gol dari kedua tim ini, karena di babak pertama itu 0-0 ya, alot permainan dan ketat ya. Dan di babak kedua secara tiba-tiba dalam hitungan 10 menit itu Monaco mencetak 3 gol ya, luar biasa. Dan di sini membuat kita patah 1 ya untuk bill handicap dan bill over undernya, karena kita untuk match terakhir itu OPM menang ya 2-3. Dan kemarin Musuh Bandar ambil di OPM ngasih 1/4 dan bermain di over 3 ya. Di sini skornya 2-3. Dan untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Dan prediksi skor Musuh Bandar itu kemarin 1-3 dimenangkan oleh OPM ya, hampir tepat. Dan di sini sayang sekali ya hanya patah 1 ya dari bill over under dan handicap. Tapi tidak apa-apa ya, karena kita berhasil JP ya di bill cadangan malam ya, untuk jam 8 dan jam 9. Di sini profit 4.600.000. Malam Musuh Bandar hanya 1 ya draw. Di sini drawnya di Leeds ya, Bristol, skornya 2-1 ya teman-teman. Dan Ipswich Town Preston itu skornya 4-2 over. Kemarin Musuh Bandar ambil Stuttgart ya. Di sini ngasih setengah, skornya 3-1 win. Dan Borussia Dortmund skornya 4-2 ya teman-teman. Di sini Musuh Bandar ngasih 3/4, di sini win. Di sini berhasil JP ya untuk bio malamnya. Dan ini dia single betnya di jam malam kemarin Musuh Bandar bagikan di grup ya. Di sini win 1 match profit ya, karena Borneo nya kalah dari Everton kalau nggak salah 3-0 ya kalau nggak salah itu. Borneo kalah. Di sini Stuttgart win dan Bologna ya kemarin 2-2, sempat tertinggal ya dari Bologna 2-0 di babak pertama oleh Inter Milan. Tapi di sini Musuh Bandar pede ya, nahan di 1,5. Di sini win. Di sini berhasil profit ya 1 match. Dan ini dia before-nya yang musuh bagikan di grup ya teman-teman, kalian bisa lihat. Dan ini afternya, ini afternya ketidian. Oke, baiklah, sudah musuh review ya untuk bill dan single bet kemarin. Dan untuk teman-teman yang berhasil profit, selamat ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang ada di grup.
Dan musuh bandar juga bagikan di tele ya, kalau nggak salah ini. Kalian bisa lihat di sini untuk teman-teman tele, selamat kalau mengikuti prediksi musuh bandar karena berhasil profit. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, yuk silakan bergabung dengan musuh bandar karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan pare itu musuh bandar side grup. Yuk JP bareng ada di grup, itu lebih asik. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Arsenal versus Man City. Oke, kita untuk Arsenal saat ini berada peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris, dan City sendiri berada peringkat pertama. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Arsenal saat bermain di kandang umumnya 70%, Ambro 22%, Amos 9%, dan unggulnya kita di sini di 2,70 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Man City sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 61%, draw 17%, loss itu 22%, dan golnya kita di sini di 1,87 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Arsenal itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Man City sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Arsenal lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Arsenal itu 1 kali kemenangan, untuk City itu 5 kali kemenangan ya. Di sini terlihat City lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya City lebih jagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, lekekan dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,3/4 dan 2,1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang City ya. Kita bermain lekekan dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi musuh bandar ini kemungkinan 1-2 ya, dimenangkan oleh City. Di sini musuh bandar PD City akan menang pertandingan ya. Dan kalian bisa bom single betnya di City ngasih 1/4. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Rennes versus PSG. Oke, kita untuk Rennes saat ini berada peringkat 6 klasemen sementara Liga Prancis, dan PSG sendiri berada peringkat 5. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Rennes saat bermain di kandang umumnya itu 73%, Ambro 9%, Ambas itu 18%, dan unggulnya kita di sini di 2,41 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk PSG sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 68%, draw-nya 18%, loss itu 14%, dan golnya kita di sini di 2,23 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Rennes itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk PSG sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Rennes lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Rennes itu 3 kali kemenangan, untuk PSG itu 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Rennes lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Paris Saint-Germain lebih jagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, 1/4 dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,3/4 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Rennes ya. Kita bermain, kita nahan di setengah, dan kita bermain di under ya 2,3/4. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw dari kedua tim. Di sini musuh bandar meyakini bakalan berakhir draw ya dari kedua tim, karena Rennes juga cukup kuat ya saat bermain di kandang dan belum kalah ya di musim ini. Jadi musuh bandar meyakini Rennes bisa menahan imbang Paris Saint-Germain ya. Tapi Paris Saint-Germain kurang konsisten ya akhir-akhir ini. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Napoli versus Fiorentina. Oke, kita untuk Napoli saat ini berada peringkat 3 klasemen sementara Liga Serie A, dan Fiorentina sendiri berada peringkat 5. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Napoli saat bermain di kandang memiliki 73%, Andre 14%, Amuas itu 14%, dan unggulnya kita di sini di 2,14 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Fiorentina sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 35%, draw 26%, loss itu 39%, dan golnya kita di sini di 1,30 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Napoli itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Fiorentina sendiri 3 kali draw dan 2 kali kemenangan. Di sini kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya.
Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Napoli itu 3 kali kemenangan, untuk Fiorentina itu 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini Napoli unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang berikan pada terdual, kita bisa di sini Napoli berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 2, 3/4, 3 dan 2,5. Oke, setelah mendaftarkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Fiorentina ya. Kita nahan di 1 dan kita bermain di Andrea 3, dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw dari kedua tim. Di sini musuh bandar meyakini kedua tim bakal berakhir draw ya, biarpun ukurannya cukup tinggi, karena performa dari Fiorentina juga cukup baik ya di Serie A. Terakhir ya, antara Kansimpansi versus Fenerbahce. Oke, kita untuk Kansimpansi saat ini berada peringkat 6 klasemen sementara Liga Turki, dan Fenerbahce sendiri berada peringkat 1. Oke, kita untuk penonton dari kedua tim. Untuk Kansimpansi saat bermain di kandang home-nya itu 41%, home draw 18%, home loss itu 41%, dan mungkin kita lihat di sini di 1,64 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Fenerbahce sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 71%, W draw 14%, W loss itu 14%. Dan W golnya kita di sini di 1,95 per match ya, rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Kansimpansi itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Fenerbahce sendiri 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Di sini terlihat Fenerbahce lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Fenerbahce itu 6 kali kemenangan ya. Di sini Kansimpansi tidak pernah menang ya dari Fenerbahce di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar Terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Fenerbahce lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, 1 dan 1,5. Dan untuk over undernya itu di 3/4, 3 dan 3,5. Oke, setelah mendapatkan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Kansimpansi ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di over ya teman-teman, 3, dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw. Di sini kalau nggak 2-2 pahit-pahit akan dimenangkan Fenerbahce 2-3 ya. Dan kalian bisa bom single betnya itu di over 3/4 boleh. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini, lengkap dengan analisa musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu ngitipin sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian bisa gitu prediksi dari musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika bermain luar pertandingan musuh berikan pada ini, kalian bisa join grup WhatsApp musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh Bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar sama sekali. Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan parlay itu musuh Bandar saya di grup. Dan musuh Bandar juga aktif bermain di Tele dan IG ya, kalian bisa lihat di Tele musuh Bandar dan IG musuh Bandar untuk single bet bomnya. Yuk JP bareng di grup, itu lebih asik. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.